Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi. Dan kali ini dalam mata kuliah studi literatur yang pertemuan ke-12 ini saya mengambil dari menemukan buku baru yaitu Writing Literature Review, A Guide for Student and the Social Behavior Science di sini. Nah, sayangnya saya baru menemukan buku ini pada masa-masa akhir pertemuan kuliah. Seandainya ini saya temukan sejak awal, saya akan menggunakan buku ini sejak awal. Namun demikian, nanti di mungkin 1 atau 2 pertemuan lagi, 1 atau ya paling tidak nanti 3 video lagi lah untuk mata kuliah studi literatur ini akan saya lanjutkan dengan saya mereview atau meringkas buku ini supaya dapat menjadi materi dan nanti bisa didiskusikan ketika masih ada yang kurang jelas atau ketika Anda ingin memperoleh buku ini, silahkan lah nanti kontak saya, lalu akan saya share di grup mengenai buku Writing Literature Review ini. Oke, langsung saja saya mulai. Ini mungkin ada beberapa slide sekitar 7 sampai 8 slide lah nanti untuk kita akan membahas mengenai sumber-sumber tinjauan pustaka atau istilahnya sumber-sumber untuk menulis atau referensi dari literatur review. Jadi bagaimana kita dan apa sih kepentingan-kepentingan dan masalah-masalah yang sering dialami pada saat kita membuat review ini. Oke, langsung kita lihat di yang slide pertama di sini. Jadi kita bisa melihat nanti ini yang akan kita bahas bahwa sumber-sumber dari literatur review atau tinjauan pustaka ini ada prosedur khusus dalam menulis tinjauan pustaka ini. Terutama di sini saya fokuskan ke yang mendekati bidang kita secara umum, yaitu ilmu sosial dan ilmu behavioral. Dan ini di sini paling tidak diharapkan kita menggunakan sumber informasi primer atau informasi asli di sini. Jadi sumber utama yang paling umum digunakan adalah laporan penelitian empiris yang diterbitkan oleh jurnal akademik, maksudnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kemudian beberapa artikel teoritis, lalu kemudian artikel-artikel review literatur, atau banyak juga kan artikel dalam jurnal atau karya-karya ilmiah yang lainnya yang dia melakukan review atau tinjauan pustaka. Kemudian di sini ada jenisnya lagi, sumber dari laporan anekdotal ya di sini. Kemudian laporan tentang praktek dan ada standar-standar tertentu yang ini nanti berkaitan kalau seandainya kita. Nah, di sini ada panduannya apa seandainya dalam perkuliahan studi literatur itu harus seperti apa dalam waktu 5 minggu. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Langsung yang bagian pertama tadi di sini tentang laporan penelitian empiris. Nah, sebetulnya laporan penelitian empirisnya apa sih sebetulnya? Ya, artikel-artikel dalam jurnal, dan di sini kita bisa mengamati dalam sebuah jurnal tersebut kita akan melihat apakah jurnal tersebut baik atau tidak. Ini ada dengan panduan-panduan semacam ini. Dan pengertian dari laporan empiris ini laporan yang diterbitkan, laporan semacam yang ditemukan di jurnal ya. Karena di sini jurnal akademik dianggap sumber informasi yang lebih terinci mengenai metodologinya, deskripsi deskripsi diskusi dalam artikel tersebut tentang, lalu kemudian sampai akhirnya dalam temuan-temuannya. Nah, sementara kalau dalam ringkasan penelitian yang diterbitkan dalam buku teks, majalah populer, lalu kemudian surat kabar, televisi, dan mungkin review tentang dari YouTube seperti saya ini misalnya,
deskripsinya terlalu luas, terlalu populer, jadi tidak apa namanya dalam hal hasilnya, dan detailnya hanya sedikit, apa namanya sedikit sekali detail metodologinya. Jadi apa namanya mungkin tidak terlalu penting ketika itu populer kan, apa yang namanya seperti misalnya ya di tinjauan-tinjauan yang memang atau review-review yang memang ada di surat kabar tersebut. Lalu kemudian di sini dalam jurnal ilmu sosial apa namanya dan perilaku ini secara empiris mengacu pada pengamatan atau penelitian-penelitian empiris, penelitian-penelitian tentang pengalaman apa namanya pengamatan yang sistematis, yang tentunya ada langkah-langkah metodenya yang dianggap apa namanya yang dianggap lebih apa ya lebih terpercaya, apa namanya lebih terpercaya ya. Kemudian di sini penelitian dikatakan sistematis ketika dalam rencananya, dalam proposal penelitiannya itu apa namanya sudah jelas tentang subjek-subjek yang diamati atau siapa yang diamati atau apa yang diamati. Kemudian karakteristik dari apa yang diamati itu sudah dirinci secara jelas. Kemudian cara mengamati atau cara observasinya, mengamati di sini kata lainnya adalah observasi, dan secara empiris ini adalah sebagai dasar dari segala macam ilmu apapun ya, apa namanya dalam ilmu sosial ataupun dalam eksakta. Dan pada dasarnya dalam apa namanya ketika dalam penelitian dalam penelitian ini ada kesalahan tulisan, dalam setiap penelitian ini pasti ada batas-batas tertentu, ada kecacatan atau istilahnya data yang memang mungkin kurang dianggap valid dan reliable. Dan masalah yang paling sering muncul pada kajian-kajian atau studi-studi empiris ini adalah pengambilan sampel. Dan ini bermasalah ketika sampel ini dalam penelitian kuantitatif ya, ketika sampel tersebut tidak representatif atau tidak mewakili sebuah populasi tertentu. Lalu satu lagi dalam penelitian kuantitatif di sini adalah permasalahan dalam pengukurannya. Nah, hampir semua ukuran dalam penelitian empiris seharusnya ya memang terlalu banyak sebetulnya cacatnya. Hanya saja ada pemakluman atau batas-batas tentang validitas data, derajat kepercayaan, dan ini dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan perhitungan statistik. Dan kemudian sering kali terjadi salah pengukuran, salah dalam menentukan indikator kurang tepat, indikator dan pengukuran ini kurang konsisten misalnya, dan tidak reliability. Apa maksudnya tidak hanya dapat diterapkan pada pada wilayah, pada konteks-konteks tertentu. Dan di sini hal yang universal memang tujuan untuk universal ini memang ditekankan dalam penelitian semacam ini. Kemudian identifikasi masalah. Nah, seringkali permasalahan ini baik dalam penelitian kuantitatif atau kualitatif itu hanya istilahnya meneliti atau mengkaji sebagian kecil dari suatu masalah. Memang dikhususkan untuk terfokus. Padahal lingkup lingkup yang sempit, lalu kemudian pandangan-pandangan tertentu itu sulit dan terlalu sempit untuk ketika memang tujuannya mau melakukan generalisasi. Tapi untung di antropologi tidak perlu melakukan generalisasi asal semuanya dijelaskan. Dan
Kemudian apa namanya terjadi apa namanya masalah-masalah simplifikasi. Jadi menyederhanakan sesuatu, tapi menjadi sangat jauh, sangat tidak jelas, maunya mempermudah, tapi apa namanya malah sama sekali tidak apa namanya tidak cacat secara metodologis atau tidak tepat. Nah, ini yang kita lihat pada saat kita mereview sebuah laporan penelitian, dalam arti di sini jurnal-jurnal yang menggunakan penelitian empiris. Nah, itu bisa kita apa namanya kita sesuaikan nantinya. Lalu kemudian apa namanya kita sesuaikan, dan kita di antropologi di sini apa namanya pastilah akan menyesuaikan dengan tema-tema kita, dan hal yang semacam ini mungkin agak sedikit berbeda, tapi permasalahannya adalah ketidaktepatan memilih informan, lalu kemudian bukan salah informasi ya, kita sering bertemu dengan orang-orang yang tidak mengetahui permasalahan-permasalahan yang memang ingin kita kumpulkan datanya. Seperti kita menanyakan harga emas di tukang sayur, seakan-akan seperti itu kalau dalam penelitian kualitatif, apakah tepat atau tidak. Oke, berikutnya artikel teoritis. Nah, di artikel teoritis ini kita sering menemukan tidak semua artikel jurnal merupakan laporan penelitian asli yang seperti nomor 1 tadi. Namun demikian juga ada yang secara empiris, di situ adalah jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan yang mengkritik teori, mengkritisi teori, lalu kemudian juga mengusulkan hal-hal yang baru atau memperbaiki, mengusulkan, menawarkan menawarkan perluasan sudut pandang, perluasan teoritis, lalu kemudian mana yang tepat atau ada yang dianggap mana yang lebih baik, dengan tentu saja dengan argumen-argumen tertentu. Di sini teori merupakan penjelasan umum mengapa suatu variabel, atau misalnya itu kita di penelitian kuantitatif, mengapa suatu konsep dapat saling berhubungan atau berelasi, memiliki korelasi, lalu kemudian mereka saling mempengaruhi, mereka merupakan bagian satu dengan yang lain. Itu secara dalam variabel tersebut ketika kuantitatif. Lalu kemudian teori adalah untuk penelitian fenomenologi yang kualitatif. Di sini teori merupakan sekumpulan konstruksi yang terpadu, yang jaringan sistem dalam suatu konstruksi, dan dapat menjelaskan sesuatu atau observasi empiris yang tampaknya tidak terkait tapi ternyata terkait, dan penjelasan mengenai konstruksi itu dengan syarat argumen yang make sense atau masuk akal. Lalu kemudian berikutnya adalah untuk mereview sebuah literatur. Ini semua akan lebih mudah jika kita dapat mengidentifikasi teori-teori grand teorinya, teori-teori besar atau teori-teori yang berlaku dalam kajian ini. Nah, ini kaitannya dengan epistemologi ataupun paradigmanya, lalu kemudian berkaitan dengan konsekuensinya dengan teknik pengambilan data dan teknik analisis dan lain sebagainya. Lalu kemudian referensi literatur teoritis ini akan memberi kerangka kerja untuk mengumpulkan sekumpulan bukti, pasal-pasal bukti di sini yang ditemukan dalam berbagai laporan tentang proyek penelitian yang secara khusus. Misalnya kita tidak membuat infografi sebagai 7 unsur budaya keseluruhan, tapi biasanya ada tema-tema khusus, entah mengenai keseniannya, mengenai bahasanya, sistem teknologinya, kekerabatan, sistem religinya, atau kesenian dan lain sebagainya. Jadi ada tema-tema yang spesifik, dan tema spesifik ini dapat
yang kita kumpulkan itu temanya lebih spesifik sebagaimana yang ingin kita kaji, itu akan mempermudah kita dalam menyusun kerangka-kerangka teori baru atau tinjauan pustaka yang kemudian kita turunkan menjadi sebuah kerangka teori yang nantinya akan menuntun kita dalam mulai dari pengumpulan data, lalu kemudian instrumen penelitiannya, lalu kemudian data apa yang dikumpulkan, menentukan validitasnya, dan berikutnya sampai kepada interpretasi, analisis, dan menjawab pertanyaan penelitian atau menemukan kesimpulannya. Dan hal yang penting untuk dicatat di sini bahwa tinjauan pustaka ini sangat, ketika kita mereview sesuatu, melakukan tinjauan literatur ini akan banyak meningkatkan pemahaman kita lebih baik tentang suatu teori yang semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita mendalami referensi ini akan lebih memberikan kontribusi bagi kita untuk untuk kita menyusun kerangka teori, karena ini nanti akhirnya akan berakibat atau memiliki implikasi yang lebih luas untuk banyak bidang, terutama banyak bidang yang memang menjadi perhatian mengenai manusia ini. Oke, berikutnya yang ketiga adalah artikel tinjauan pustaka itu sendiri. Jadi tulisan-tulisan atau jurnal-jurnal atau artikel yang berisi mengenai review tentang berbagai macam literatur. Nah, artikel tinjauan pustaka ini juga merupakan mengulas pustaka atau mengulas sebuah buku atau beberapa buku dengan tema-tema yang lebih spesifik atau lebih tertentu. Dan jurnal yang menerbitkan artikel review atau ulasan ini atau semacam resensi dan lain sebagainya untuk yang standar biasanya menetapkan standar tinggi, dalam arti narasi yang analitis itu juga ditulis dengan baik, lalu kemudian di sini akan membawa kita untuk membaca sumbernya, dalam arti sumber ini adalah sumber artikel tinjauan pustaka, ini akan kita lebih mudah mendapatkan wawasan baru. Selain lebih ringkas, ada penjelasan yang mungkin jelas, itu akan lebih cepat untuk memajukan koleksi pengetahuan kita. Dan nanti tentu saja akan kita lanjutkan pada referensi-referensi lain setelah kita mulai tahu tentang sesuatu yang sebelumnya kurang jelas atau kurang tahu, lalu kita lebih penasaran untuk melacak referensi-referensi yang lainnya. Dan di sini wawasan mengenai atau pengetahuan baru yang kita peroleh itu paling tidak kita seringkali menyelesaikan konflik antar studi yang sebelumnya tampaknya saling bertentangan. Kita mungkin sering kebingungan bahwa ada dua teori misalnya nampaknya bertentangan, tapi ketika kita mungkin membaca beberapa hasil dari review orang lain, oh ternyata mereka itu bisa teori-teori tersebut itu bisa memiliki ide untuk digabungkan, dikombinasikan, dan ternyata saling mendukung kelemahannya dan kita tidak mengalami kesalahan-kesalahan dalam mencampur teori sehingga teori itu malah justru menjadi lebih kacau, tapi di sini justru akan lebih sistematis dan mungkin kombinasi-kombinasi beberapa teori ini akan menjadi melengkapi, lalu kemudian ternyata tinjauan pustaka ini adalah sebuah ya semacam temuan baru, temuan baru dalam arti ternyata bisa, dan kita memperoleh inspirasi untuk menyelesaikan pertentangan atau kebingungan di kepala kita ini dari beberapa artikel review ini. Kemudian yang kedua di sini adalah dapat mengidentifikasi cara-cara baru untuk menafsirkan atau interpretasi hasil penelitian pada satu topik. Kadang-kadang kita buntu data ini atau sebuah narasi ini menunjukkan dan inspirasi dari literatur yang kita baca ini, mungkin begitu kita melihat sebuah narasi kita akan bisa langsung, oh ini bisa merupakan organisasi sosial, ini fokusnya. Oh ini sebetulnya bisa kita bahas bahwa
tidak hanya organisasi sosial, tapi misalnya sistem mata pencarian, ekonomi, kerjasama antar kelompok yang digunakan untuk dalam mata pencariannya, seperti misalnya apakah dalam satu perahu itu ketika kita mengamati, ya, apakah kita mau bahas tentang semacam misalnya antropologi ekonominya, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidupnya, atau kerjasama di antara kelompok satu kapal, mungkin ada pemilik kapal, ada anak buah kapal, ada nahkoda yang tentu saja mereka punya peran-peran tersendiri yang itu merupakan wujud dari sebuah organisasi sosial secara ekonomi dan lain sebagainya. Apakah itu strategi adaptasi? Karena ketika memancing dan lain sebagainya kita akan dapat semakin banyak review yang kita lihat, kita dapat bisa melihat salah satu fenomena kebudayaan atau aktivitas manusia itu bisa menjadi setiap aktivitas manusia itu bisa kita lihat dari lebih banyak sudut pandang, jadi tidak hanya satu sudut pandang saja. Dan kita akan semakin dalam tentu saja. Kemudian di sini kita akan lebih mudah untuk menentukan alur penelitian yang kemudian memiliki potensi untuk memajukan penelitian tersebut atau dalam topik-topik tersebut. Lalu ketika kita mulai meninjau atau mulai mereview atau mulai mendalami tentang satu topik tertentu, kita bisa melakukan analisis untuk mengarahkan pandangan-pandangan kritis kita. Karena semakin banyak, kita juga akan semakin memiliki pandangan kritis, dan pandangan kritis itu tidak hanya didasarkan pada satu pendapat atau kita ngotot pada keyakinan satu pendapat teoritis saja, tapi kita bisa meletakkan ketika muncul suatu teori, kita akan bisa mengetahui asumsinya apa, dalam konteks seperti apa, karena tidak semua kerangka teori itu bisa universal atau bisa reliable, terutama dalam ilmu-ilmu humaniora di sini, dalam ilmu-ilmu terutama dalam misalnya antropologi budaya dan antropologi yang atau ilmu-ilmu yang sudah ilmu sosial, humaniora, behavioral yang sudah tidak positivistik lagi, gitu. Yang tidak hanya terus mendapatkan generalisasi, yang tidak harus objektif, ini akan ditemukan banyak dalam penelitian-penelitian fenomenologi. Kemudian kita juga dapat menemukan sintesis baru ketika kita menemukan bahwa sebuah ada beberapa teori kita letakkan dalam sebagai tesis dan antitesis. Kemudian ternyata ketika itu dipertemukan, istilahnya dibenturkan dan dicampur sedemikian rupa sehingga terjadi dialektika pemikiran di dalam pemikiran kita, maka akan muncul sintesis baru yang mungkin akan banyak berguna atau dapat menyatukan kembali potongan-potongan atau istilahnya pengetahuan-pengetahuan kita yang masih berantakan ataupun kurang lengkap yang perlu ditambal. Dan di sini karena menulis bisa merupakan proses individual, ini diperlukan juga seseorang untuk mereview tulisan kita atau istilahnya peer review itu. Apakah kumpulan literatur yang kita kumpulkan, kumpulan referensi itu dapat menghasilkan interpretasi atau ulasan-ulasan atau pembahasan-pembahasan yang berbeda, namun berpotensi menjadi lebih berharga atau bisa bermanfaat baik untuk yang mereview ataupun yang di review. Jadi perkembangan itu muncul dari berbagai macam kritik dari reviewer, dari dialektika kita dengan dengan sesama, dengan pembimbing, dengan maksudnya peer review artinya orang-orang yang seimbang atau kolega-kolega kita, atau kalau misalnya sedang kuliah ya teman-teman satu angkatan, kakak angkatan dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini ada semacam baru lagi di sini, ada laporan anekdotal. Dan ketika kita ketika meninjau literatur ini, kita mungkin akan menemukan beberapa artikel yang berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi ini hampir artikel-artikel itu hampir seperti reportase, hampir seperti mirip-mirip seperti
diary, mirip-mirip seperti tulisan-tulisan jurnalistik dan lain sebagainya. Dan di sini ya sebuah anekdot ini adalah ya cerita, deskripsi, narasi pengalaman yang terjadi, dan itulah layak dijadikan bisa layak diperhatikan. Mungkin istilahnya memiliki banyak hikmah, mungkin memiliki sesuatu yang inspiratif, dan di sini biasanya ada pada jurnal-jurnal yang merupakan praktisi profesional seperti psikolog, mereka membuat buku harian atau laporan-laporan catatan harian, pekerja sosial, lalu kemudian mungkin refleksi-refleksi seorang guru, seorang pengajar, dan dia membuat catatan-catatan atau perkembangan tentang bagaimana dia mengajar dan bagaimana mahasiswa atau siswanya itu berkembang dengan cara mengajarnya atau proses-proses reflektif gitu. Nah ini udah di sini akan muncul misalnya seorang dapat menulis artikel jurnal menjelaskan pengalamannya, lalu kemudian ada siswa yang sangat berprestasi, ada yang siswa yang kurang berprestasi, yang tertinggal, lalu kemudian hal ini mungkin dibaca semacam catatan-catatan ini ketika dibaca guru-guru yang lain atau kolega-koleganya, ini mungkin bisa bisa dibaca dan menjadi inspirasi dan sebagai sumber gagasan potensial yang nanti bisa juga dikembangkan oleh kolega-kolega lain atau guru-guru lain yang sedang membacanya di sini. Dan di sini profesi akan lebih berkembang, jadi lebih maju dan tidak mandek hanya penelitian yang itu saja dan jawabannya sebetulnya sudah jelas, namun tidak dapat membawa kemajuan pada proses belajar atau pada profesi kita. Kemudian laporan tentang praktek standar ini, nah ini seperti di sini laporan tentang praktek standar dan profesional ini bisa seperti laporan-laporan apapun, laporan-laporan penelitian yang misalnya penelitian jangka panjang atau laporan-laporan seperti Anda mengerjakan tugas yang rangkaiannya cukup panjang, dalam arti mulai dari mengumpulkan literatur sampai akhirnya menyusun sebuah tulisan, bisa berupa review atau misalnya di sini. Nah di sini kita bisa melihat yang pertama adalah proses penulisan, yaitu bahan utama yang dapat diulas di sini seperti tadi yang di atas. Lalu kemudian pertimbangan pertama menulis kajian pustaka atau tinjauan pustaka ini sudah jelas, kita tadi menulis tinjauan pustaka untuk membaca nantinya, untuk kita belajar dari yang kita baca, dan ketika itu kita tuliskan dapat dibaca oleh orang lain, dan dapat mungkin ketika membaca kita nanti akan dapat menulis makalah kuliah hingga bab-bab tinjauan pustaka ya, mulai dari skripsi, tesis sampai disertasi tingkat doktoral, dan ini akan terus berkembang seiring pengalaman Anda banyak melakukan mulai dari membaca, mereview, lalu kemudian menuliskan, lalu kemudian mengungkapkan itu dalam riset-riset Anda, dan di sana nanti hal ini nanti kedalaman materi seorang penulisan, gaya penulisan atau pembahasannya ini akan dengan mudah menemukan suara dari ibaratnya suara dari penulis, bahwa penulis itu sebetulnya motifnya apa. Kemudian perbedaan penting antara melakukan tinjauan pustaka, yaitu mencari literatur, membaca, menganalisisnya secara mental, lalu kemudian menulis tinjauan pustaka dan memutuskan ingin seperti apa, apakah kita ingin menjadi memang sumber untuk kita belajar, memang mempelajari berbagai banyak literatur dan referensi, atau ketika kita ingin menulis esai dan
menulis sebuah essay yang memang kita mau bikin artikel-artikel tentang review sebuah teori yang kita sukai atau kita tertarik. Dan di sini menulis tinjauan pustaka juga terdapat berbagai langkah, misalnya di bidang komposisi, cara berretorika dalam tulisan atau cara berargumen. Dan di sini adalah ada langkah-langkah proses menulis yang mungkin minggu depan akan kita atau ya beberapa waktu kita akan bikin video double untuk melengkapi ini supaya materi ini bisa selesai. Yaitu pertama adalah mengelola menyusun, mengatur buku-buku sumber utama atau sumber-sumber utamanya dari kerangka teori. Lalu kemudian dari sumber-sumber itu kita coba analisis informasinya, apakah sumber itu masih relevan dengan apa yang ingin Anda cari. Kemudian semua referensi itu Anda sintesiskan dan dapat disusun informasi tentang pembahasan topik tertentu, lalu kemudian kita bisa terus memfokuskan dan menghasilkan draft pertama sampai dengan proses-proses penulisan draft terakhir. Kemudian langkah berikutnya adalah mengedit, menyiapkan draft akhir dari tinjauan. Dan kita juga akhirnya akan secara reflektif atau kita mencoba memeriksa diri kita sendiri bahwa tinjauan pustaka ini akan untuk siapa, untuk kita sendiri atau nanti akan kita akan juga mulai bisa mengarahkan tinjauan atau review literatur ini dapat digunakan untuk siapa, dapat bermanfaat untuk siapa saja atau siapa saja sasaran pembacanya nanti, publiknya. Oke, di sini tadi yang dikatakan suara penulis itu adalah walaupun kita membaca buku, tapi seakan-akan yang kita baca itu kadang bukan apa yang dituangkannya. Tapi di sana ketika kita lebih mendalami lagi, di situ kita menemukan ide-ide utama dari tujuan penulis sebuah jurnal, sebuah penelitian, atau istilahnya subjektivitas dari mereka itu memiliki minat seperti apa, mereka itu memiliki motif seperti apa, mereka itu ingin pembacanya itu menjadi seperti apa dan lain sebagainya. Dan biasanya di sini terdapat berbagai macam yang memunculkan atau menginspirasi dari munculnya berbagai macam pertanyaan penelitian atau kemudian menjadi beberapa hipotesis yang memang harus dibuktikan atau dieksplorasi lebih dalam lagi dalam suatu penelitian yang mungkin akan kita atau Anda kerjakan. Kemudian di sini seperti tinjauan pustaka dalam tesis atau disertasi biasanya dimaksudkan untuk menuliskan pustaka yang menyeluruh tentang topik yang memang sedang dipelajari, biasanya menghasilkan tinjauan pustaka yang relatif panjang. Nah, ini biasanya pada tinjauan pustaka dan kerangka teori dalam disertasi ini akan panjang, akan jauh lebih banyak sampai selengkap mungkin sampai itu dapat menjadi dasar untuk membentuk kerangka pemikiran atau pengajuan sebuah proposisi, kalau memang bukan pengajuan sebuah teori yang ya mungkin masih akan terus diuji dengan bisa dengan membaca, bisa dengan uji-uji lainnya seperti entah itu uji statistik, uji kemudian ujian di depan para pengujinya tentu saja. Oh ya, dan ini juga ada salah satu jenis menulis tinjauan literatur sebagai makalah kuliah atau sebagai ketika Anda ada tugas di sini, ketika Anda sudah terampil sekali melakukan literatur review, tentu saja Anda bisa mengumpulkan banyak sumber dan bisa menyusunnya. Dan di sini pasti akan yang akan Anda lakukan adalah memilih topik di bidang yang mungkin sesuatu yang belum Anda tahu, misalnya di mata kuliah yang belum pernah Anda ambil, karena pada saat mengambil mata kuliah baru artinya
kita memang harusnya merasa penasaran karena ditemukan hal-hal baru yang kita belum tahu dan kita akhirnya ingin mengetahui. Kemudian mengidentifikasi, menemukan sejumlah artikel penelitian yang sesuai. Akhirnya kita melihat referensi-referensi penelitian-penelitian sebelumnya. Dan kemudian menuliskannya, mencurahkannya, lalu kemudian kita memeriksa, menyunting naskah tersebut. Bahkan di sini ada dasaran ketika kita akan mengerjakan sebuah tulisan atau mau menyusun tulisan, kita harus hati-hati. Pertama kita pahami dulu harapan. Nah ini untuk resep mendapatkan nilai yang bagus. Keinginan-keinginan atau harapan-harapan dosen dan tanya pada pembimbing mentor ataupun yang dosen pembimbing ataupun dosen pengajar kalian, tanyakan apa sih terkait dengan tugas tersebut. Lalu kemudian kita mulai memperhitungkan kecepatan saat melakukan proses penulisannya. Nah nanti misalnya kita memiliki target misalnya dalam 1 minggu atau 3 minggu kita mengumpulkan sekian banyak buku dan membacanya tentu saja, lalu kemudian membuat draft-draft review dan dari waktu demi waktu sampai mungkin 1 semester misalnya akhirnya menjadi semacam tugas akhir. Dan ini akan menarik sekali jika seandainya sejak semester awal Anda sudah tertarik pada topik tertentu dan setiap semester Anda sudah mengumpulkan puluhan review, dan saya yakin untuk referensi pada saat penulisan skripsi nanti udah tidak terlalu sulit lagi. Dan proses memilih, membaca, mengevaluasi artikel yang Anda kumpulkan, Anda clipping kalau itu koran, Anda simpan ketika itu PDF atau Anda screenshot ketika itu memang segala hal yang bagus untuk referensi dan sebagai dokumen, sebagai koleksi referensi Anda dalam menyusun apapun. Jadinya dari mulai tugas apapun itu semuanya berkaitan dengan sesuatu yang memang akan Anda buat di masa akhir kuliah atau di setiap akhir semester. Oke, dan ya yang relevan, kemudian dan di sini ada tentu saja ada catatan-catatan khusus, ya semacam diary tentang bagaimana kita membaca buku, lalu kapan setiap saat kita mencoba merevisi makalah, mengeditkan dan mencoba mencoba konsisten ataupun mengikuti dengan cukup ketat mengenai bagaimana sistematika penulisan dan juga ya ini bikin timetable di sini, seperti misalnya tadi merencanakan kapan mengumpulkan buku, kapan bacanya, kapan nulisnya, kapan ngeditnya, kapan dikumpulkan konsultasi dan lain sebagainya. Oke, ini yang kelima. Oke, ternyata ini cukup sudah sampai sini dulu, dan nanti ketika kita berikutnya nanti kita akan bahas lagi selanjutnya masih mengenai mereview karena ini adalah studi literatur, makanya bagaimana kita mengumpulkan revisi, cara bagaimana kita membaca buku, ya ini inspirasi untuk kita mulai bisa mengatur waktu, termasuk saya sendiri yang kadang-kadang karena rasa penasaran saya harus banyak membaca karena kecepatan membaca saya yang rendah, kecepatan menulis saya yang kurang terlatih juga, dan cara itulah nanti yang bisa yang juga akan saya pelajari dari studi literatur ini. Oke, saya Galuh Bayu Ardi mengucapkan sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Salam sehat selalu.